Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita menutup tahun liturgi dengan perayaan agung. Hari Raya Tuhan kita, Yesus Kristus Raja Alam Semesta. Hari ini gereja ingin mengingatkan kita bahwa Yesus adalah Raja, penguasa semesta alam. Sedangkan kita hanyalah hamba. Segala hal yang kita miliki di dunia ini, baik itu harta, tanah, jabatan, kekuasaan, dan sebagainya, sejatinya hanyalah titipan, karena semuanya itu hanyalah milik Tuhan. Mau kita punya harta 1M, 100M, 1T, 100T, mau kita punya tanah 1 bidang, 10, 100 bidang, mau punya rumah atau mobil 1, 5, sampai 10, semuanya kalah. Karena Tuhan punya semuanya. Tuhan punya dunia ini. Mau kita jadi aparat desa, kades, camat, bupati, gubernur, presiden, atau raja sekalipun, tetap kita juga masih kalah. Karena Tuhan Yesus adalah Raja segala raja, Raja semesta alam. Manusia kadang menganggap bahwa dirinya lah yang terkuat penguasa dunia ini, berkuasa atas binatang dan tumbuhan. Tapi sesungguhnya ada Tuhan yang di atas segalanya, penguasa manusia dan alam semesta ini. Maka kita sebagai manusia wajib menjaga alam semesta ini untuk Raja kita, Yesus Kristus. Kita wajib memposisikan diri kita sebagai hamba atau abdi yang harus selalu siap melayani Raja kita, Yesus Kristus. Dan sebagai Raja, Yesus mempunyai kuasa untuk memilih siapa domba-domba pilihannya yang layak menempati kerajaannya, dan juga kuasa untuk memilih kambing-kambing untuk dinyahkan ke dalam api yang kekal. Dan sebagai Raja yang adil dan bijaksana, Yesus juga memberikan petunjuk bagaimana bila kita ingin ikut masuk ke kerajaannya. Yesus memberikan 7 petunjuk bila kita ingin masuk ke dalam kerajaan surganya. Pertama, memberi makanan kepada orang yang lapar. Kedua, memberikan minuman kepada orang yang haus. Ketiga, memberikan tumpangan perlindungan kepada orang asing. 4, memberi pakaian kepada orang yang telanjang. 5, melawat orang sakit. Keenam, merawat atau mengunjungi orang yang dipenjara. 7, mengubur orang mati. Gereja pun menetapkan hal tersebut sebagai 7 rumusan amal kasih jasmani. Pertanyaannya, apakah yang sudah kita lakukan untuk saudara kita yang paling hina? Kalau kita melayani saudara atau tetangga kita saja sih mudah. Tapi kalau memberi makan atau minum, tumpangan, pakaian, mengunjungi orang sakit, terpenjara, dan mengubur orang mati untuk orang yang paling hina, apakah kita sudah melakukannya? Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kalau berbicara tentang raja, saya selalu teringat dengan kisah hidup Santo Kristoforus. Mungkin sudah banyak yang tahu kisahnya. Kristoforus dikenal sebagai penginjil dan martir. Dia berasal dari Kanaan, Palestina, dan hidup sebagai martir di Risia, Asia Kecil, pada masa pemerintahan Kaisar Decius.
tahun 249 sampai 251. Dikisahkan Kristoforus adalah seorang pemuda yang gagah, berbadan besar, kekar dan tinggi seperti raksasa. Masa mudanya diisi dengan upaya untuk mencari orang yang paling kuat dan berkuasa di dunia ini. Ia tahu bahwa raja adalah orang yang paling kuat dan berkuasa karena dikawal oleh banyak tentara terlatih. Karena itu ia menjadi pelayan raja. Tak lama kemudian ia meninggalkan raja itu karena melihat raja dan pengawalnya yang kuat takut akan setan. Maka ia lalu mengabdi kepada setan dan dianggapnya berkuasa atas manusia. Suatu kali ia berpergian bersama setan. Di tengah jalan, setan tuannya itu gemetar ketakutan melihat sebuah salib tertancap di pinggir jalan. Kristoforus kesal lalu meninggalkan setan itu dan kembali berkelana untuk menemukan yang terkuat agar bisa diikutinya. Dalam pengembaraannya, Kristoforus tiba di pinggir sungai yang cukup lebar dengan arus yang sangat deras. Dia kemudian mendirikan sebuah gubuk kecil di pinggir sungai tersebut, berdekatan dengan jalan penyeberangan yang banyak dilewati orang. Tugasnya di situ ialah membantu setiap orang yang mau menyeberang, namun takut akan derasnya aliran sungai itu. Kristoforus tidak takut karena badannya tinggi besar dan kuat. Suatu hari datanglah seorang anak kecil meminta diseberangkan. Kristoforus segera mengangkat bocah itu dan memikulnya ke seberang. Semula bocah itu terasa ringan. Lama-kelamaan terus saja bertambah beratnya. Sampai ketika dia berada di tengah sungai, dia hampir tidak mampu bertahan dan merasa akan tenggelam. Seolah-olah dia sedang memikul seluruh dunia ini dan tak sanggup lagi untuk merangkak. Pada saat itulah bocah itu berkata, "Akulah Yesus Kristus, Raja semesta alam, yang paling kuat dan paling berkuasa. Hanya kepada Aku sajalah seharusnya manusia itu mengabdi." Semenjak itu, Kristoforus memutuskan untuk menjadi abdi dan pelayan Yesus. Ia bertobat dan pergi ke Lisia. Di sana ia mematakan Injil dan mempertobatkan banyak orang sebelum kematiannya. Kristoforus menjadi pelindung para peziarah dan orang yang bepergian, terutama para pengendara motor. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, mendengarkan kisah hidup Santo Kristoforus yang hanya mau mengabdi kepada orang yang paling kuat dan berkuasa di dunia ini, dan mengetahui bahwa hanyalah Yesus Kristus, Raja semesta alam, yang paling berkuasa di dunia ini, maka patutlah kita juga mengikuti teladan hidup Santo Kristoforus yang mengabdi dan menjadi pengikut dan pelayannya yang setia. Dan untuk mengikuti Kristus, Yesus pun berkata, "Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku." Marilah kita merenung dan mulai melakukan sesuatu untuk saudara-saudara kita yang paling hina. Marilah kita hening sejenak, marilah kita merenung.